Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Safari Psikologi ya. Kita melanjutkan pembahasan mengenai transplantasi. Kalau kemarin kita membahas mengenai masalah imunotoleransi pada transplantasi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai graft rejection atau reaksi penolakan terhadap transplant ya. Nanti yang kita bahas adalah graft rejection-nya, kemudian aktivasi imunitas alami pada graft rejection dan aktivitas imunitas adaptif pada graft rejection ya. Nanti kita untuk pertemuan kali ini hanya sampai kepada aktivasi imunitas alami pada reaksi penolakan terhadap transplantasi ya. Nah, sedangkan yang adaptif kita bicarakan di selanjutnya ya, di video terpisah. Kita mulai dengan yang pertama. Jadi ini cerita gambaran luasnya dulu ya. Ya, jadi kalau seseorang itu mengalami kerusakan organ ya, maka pasien yang membutuhkan transplantasi organ ya, karena kalau kerusakan organ kan diperlukan penggantian organ tersebut ya. Nah, pasien yang membutuhkan transplantasi organ itu memiliki pilihan yang terbatas dalam hal metode atau tata cara penggantian organ ya. Metode apa yang mau dipakai nih gitu ya. Nah, organ buatan ya, atau alat mekanis ya, itu meskipun bisa menunjang ya, tetapi tidak sebaik kalau organ asli ya. Jadi kalau yang namanya buatan manusia ya tidak seperti buatan Allah ya, ya berbeda pasti ya. Dan organ buatan atau alat mekanis itu berisiko untuk terjadinya trombosis atau penggumpalan darah ya. Nah, transplantasi stem cell atau sel punca ya, yang autolog ya, itu menjadi opsi yang lebih baik ya untuk saat ini ya. Namun ini hanya sebatas menunda kebutuhan transplantasi saja ya, dan tidak memiliki potensi untuk menggantikan organ secara keseluruhan ya. Misalnya begini, orang yang dengan diabetes mellitus misalnya dengan kerusakan sel beta pankreas yang luas ya misalnya, maka dia bisa dengan menggunakan transplantasi stem cell ya, sel punca ya. Sel puncanya dibuat sedemikian rupa sehingga nanti akan berdiferensiasi menjadi sel beta pankreas gitu. Ya, tetapi faktanya dia perlu hanya bisa bertahan 1-2 tahun ya untuk berfungsi dengan baik ya. Setelah itu harus dilakukan ulang ya. Nah, itu yang masalahnya. Kemudian masalah berikutnya itu adalah upaya ilmuwan ya untuk menumbuhkan organ secara in vitro ya. Menumbuhkan organ secara in vitro itu gagal dalam arti organ yang dihasilkan itu lebih kecil dengan vaskularisasi yang jelek ya, dengan pembuluh darah yang tidak baik gitu ya. Sedangkan kalau mau menumbuhkan organ secara in vivo ya, misalnya pada janin misalnya dipakai untuk menumbuhkan organ ya terbentur masalah etika ya. Masalah etikanya gimana, mosok dipakai untuk seperti itu ya. Nah, makanya transplantasi itu menjadi pilihan yang terbaik bagi pasien sebenarnya. Jadi kalau organ ginjalnya rusak ya yang paling baik ganti dengan ginjalnya orang lain gitu ya. Ya meskipun dengan risiko adanya penolakan organ yang ditransplantasikan ya. Nah, semakin tidak cocok antara donor dengan penerima atau resipien, maka risiko penolakannya semakin besar ya. Tidak cocok ya. Nanti kita bahas ketika membahas masalah matching ya. Nah, itu sekilas tentang penolakan ya, graft rejection. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya kalau kita cerita tentang penolakan dari transplantasi ya, pada transplantasi, maka graft rejection itu diperantarai oleh imunitas alami dan oleh imunitas adaptif ya. Nah, kita mulai dulu dengan rejeksi graft atau graft rejeksi atau penolakan transplant
yang diperantarai oleh imunitas alami ya. Nah, ini aktivasi imunitas alami pada graft rejection ya diperankan oleh natural antibody. Ya, ini peran natural antibody. Apa yang disebut dengan natural antibody? Ya, natural antibody itu adalah antibody yang dibentuk tanpa melalui proses pengenalan antigen. Artinya, kalau cara mudahnya itu adalah antibody yang sudah ada di tubuh kita. Nah, natural antibody yang terkait dengan human leukocyte antigen dengan HLA itu bisa memicu penolakan transplant atau memicu rejeksi dari transplant. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ini ya, kalau natural antibody yang terkait HLA itu mengenali HLA-nya ya, maka akan terjadi kompleks imun di situ ya antara antibody dengan HLA-nya. Ya, ini akan memicu aktivasi dari komplemen. Kalau komplemennya aktif, maka komplemen akan merusak endotel. Ini kan endotel organ yang ditransplantasikan. Ya, ini akan rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi ikatan antara antigen dengan antibody, ya, maka antibody ini bisa dikenali oleh sel imunosit, ya, sehingga terjadilah antibody dependent cell mediated cytotoxicity atau sitotoksik yang diperantarai oleh yang tergantung antibody itu ya. Nah, bisa jadi yang ketiga, ikatan antara antigen dengan antibody itu akan meningkatkan sebuah antigen itu akan ditangkap oleh HPC ya, memudahkan penyajian antigen oleh HPC ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, ikatan antara antigen dengan antibody ini akan mengaktifkan sel endotelnya. Nah, kita lihat yang berikut ini. Nah, jadi sel endotel itu kalau diikat oleh antibody, ya, misalnya HLA dari endotel diikat oleh natural antibody kita misalnya, maka yang terjadi ikatan silang itu akan memicu terjadinya reorganisasi dari sitoskeleton. Ya, kalau rangka selnya itu berubah, ya, maka bentuk sel bisa berubah. Nah, dalam hal ini sel endotelnya akan bengkak, ya, akan cembung gitu ya. Nah, antibody yang mengenali antigen pada sel endotel itu akan meningkatkan P-selektin dan kimokin, ya, pembentukan P-selektin dan kimokin, sehingga nanti monosit dan neutrofil itu akan bisa bergerak ke arah endotel, ya, sehingga terjadi infiltrasi sel-sel mononuklear. Ya. Nah, antibody yang mengikat endotel itu akan mengaktifkan endotel, ya, sehingga endotel itu akan mengalami penebalan, ya. Jadi membran basalis dari endotel itu akan mengalami penebalan. Nah, ini akan memicu terjadinya graft rejection, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah aktivasi imunitas alami pada graft rejection, masih antibody, ya, natural antibody. Kalau tadi yang terkait dengan HLA, kalau yang sekarang terkait dengan yang golongan darah, ya. Misalnya tidak cocok, ya, golongan darah donor dengan golongan darah resipien, ya, yang transplantasi, ya. Nah, golongan darahnya nggak cocok, ya, walaupun ini minimal, tetapi kadang-kadang bisa menjadikan graft rejection, ya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, antigen yang ada di sel endotel dari donor, organ donornya itu, kalau golongan darahnya tidak cocok, ya, misalnya di sini A atau B gitu antigennya, ya, di dalam darah pasien kita kan ada anti, ya, ini akan nempel di sini, ya, mengenali antigennya, ya, misalnya golongan darahnya B, pasiennya A, ya, kalau golongan darahnya B yang pasiennya B ini kan di golongan darah apa? Akan ada anti B, ya. Ya, sehingga
nanti dia akan berkaitan dengan antigen B ini, ya, sehingga akan berkaitan dengan komplement, mengaktifkan komplemennya akan membentuk membran attacking complex MAC pada sel endotel, sehingga sel endotelnya akan rusak, ya. Kemudian anafilatoxin, ya, sebagai hasil dari aktivasi komplement C3A, C5A, anafilatoxin akan merekrut sel neutrofil. Nah, sel neutrofil yang datang akan mengeluarkan enzim-enzim yang bisa merusak sel endotel, ya, sehingga terjadi inflamasi, ya. Kemudian yang kalau endotel itu rusak, maka von Willebrand faktor yang ada di Weber Palade bodies itu akan dikeluarkan. Nah, sehingga kan memicu terjadinya trombosis. Nah, kalau ada trombosis, kemudian ada pembentukan sumbatan, ya, sehingga ini kerusakan endotel, kemudian ada trombosis, itu akan memicu penolakan dari transplantasi, ya, penolakan organ yang didonorkan. Kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana dengan peran sel NK, ya. Nah, sel NK itu bisa tadi kalau yang kemarin, ya, kita kan menyebutnya bisa berperan dalam toleransi terhadap transplantasi, tapi juga bisa, nah, sekarang ini terlibat dalam penolakan, ya, graft rejection. Bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya kalau ada antibodi misalnya yang berkaitan dengan antigen yang ada di allografnya itu, yang di donornya itu, organ donornya itu, maka ini bisa dikenali oleh sel NK, ya. Sel NK-nya bisa merusak, ya, organ yang dimasukkan terhadap kepada resipien tadi, ya. Kita lanjutkan. Nah, sel T gamma delta, kalau kemarin kita bicara tentang bagus ketika bisa mengurangi aktivasi dari sel T helper tipe 1, tetapi faktanya di bagian yang lain, ya, sel T gamma delta itu bisa membentuk interleukin 17 yang nanti bisa memicu rejeksi, ya. Demikian juga antibodi yang berkaitan dengan antigen yang ada pada donor itu juga bisa mengaktifkan, bisa dikenali oleh sel T gamma delta dan akan dirusak, gitu, ya, oleh sel T gamma delta, gitu, ya, sehingga sel T gamma delta ini berperan juga di dalam rejeksi dari transplant. Kita lanjutkan. Nah, ini menarik, ya, kalau kemarin ini kita pakai bahwa kalau ada kecocokan, ya, kemudian prosedurnya itu baik, ya, sehingga DAM dan PEM ini minimal, ya, sehingga tidak ada inflamasi, ya. Tetapi kalau tidak ada kecocokan atau DAM dan PEM-nya ini berlebihan, ya, maka ini, ya, proses transplantasi, ya, prosesnya, ya, baik itu pembedahannya, kemudian kontaminasi, adanya iskemi dan reperfusi, itu memicu inflamasi tadi sebelum ini, ya. Nah, sudah ada proses ini, ada allorekognisi, maka inflamasi itu meningkatkan produksi sitokin dan pembentukan molekul kostimulator pada APC. Ya, allorekognisinya menyajikan antigen pada sel T helper, sedangkan sitokinnya dan molekul kostimulatornya akan memberikan sinyal yang lain pada sel T, sehingga lengkap ada 3 sinyal yang mengaktifkan sel T. Sel T-nya nanti bisa aktif. Nah, bagaimana imunitas adaptif ini nanti akan bekerja dalam graft rejection, ya, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.